Hola, kembali lagi di channel Bodyguard Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gua mau ngebahas tentang bahan yang digunakan oleh oli palsu ya. Tapi di video ini gua bukan untuk mengajarkan caranya bikin oli palsu, bukan ya. Latar belakang gua buat bikin video ini adalah karena masih ada yang menganggap oli palsu itu masih bisa dipakai kok. Ada juga yang tulis komentar ya, oli palsu itu masih bisa dipakai kok, minimal 500 km. Mungkin maksudnya maksimal ya, dia nulisnya maksimal 500 km asal diganti. Seperti itu dia bilangnya. Gue nggak setuju dengan hal itu. Tapi sebelum kita mulai video ini lebih jauh, gue mau samakan persepsi dulu. Apa itu oli palsu ya? Kalau emas palsu berarti bukan emas. Kalau uang palsu berarti bukan uang. Kalau oli palsu berarti bukan oli. Nggak gitu konsepnya ya. Mari kita samakan persepsi dulu. Oli palsu adalah oli yang diproduksi oleh pihak, dikemas menggunakan merek yang bukan haknya. Nah, itu oli palsu. Jadi ini Pertamina gitu. Kita tahu, oh ini dari Pertamina, tapi yang memproduksi bukan Pertamina dan isinya tidak sesuai dengan spesifikasi Pertamina. Itu disebut dengan oli palsu. Ya isinya oli juga. Oh berarti nggak apa-apa dong bang. Oh kan isinya oli juga. Nah nanti dulu. Makanya video ini gue buat. Dan video ini gue buat bukan karena gue adalah pemalsu oli atau gue tahu tentang oli-oli gitu ya. Sebenarnya informasi ini sudah beredar dan banyak cara-cara orang untuk bikin oli palsu seperti apa. Dan video ini gue rangkum aja deh ya. Dan masih banyak juga informasi-informasi yang simpang siur. Jadi dengan adanya video ini mudah-mudahan informasi kalian tentang oli palsu seperti apa itu semakin jelas. Oke, akan gue bahas. Ada 4 secara umum cara orang bikin oli palsu. 4 kategori ya. Kita bahas yang pertama dulu deh. Pertama, oli palsu yang berbahan oli bekas. Nah ini nih. Ini oli bekas, kemudian dicampur dengan zat kimia. Tujuannya adalah untuk mengendapkan karbon dan kotoran. Seperti gram-gram gitu ya. Ya pokoknya intinya mengendapkan kotoran. Sehingga bagian atasnya nanti jadi bening. Kalau sudah bening, tuh oli itu bakal dimasukin ke botol-botol oli bermerek. Nah, ini oli palsu nih. Isinya emang oli tapi palsu. Berbahaya nggak? Oh jelas berbahaya dong. Kenapa? Karena tidak ada kandungan aditifnya lagi. Sudah tinggal olinya lagi plus zat kimia tadi yang dicampur untuk mengendapkan. Ini yang bikin bahaya lagi nih. Makin bahaya nih. Kenapa? Karena zat kimia tadi kan fungsinya untuk mengendapkan. Ketika oli ini masuk ke dalam mesin kalian, terjadilah pergerakan mesin atau pembakaran bahan bakar. Sisa pembakarannya tidak terurai ke dalam oli, tapi malah mengendap. Inilah asal muasalnya lumpur oli. Ya banyak efeknya kalau dia terjadi endapan. Mesin cepat panas, parahnya nanti akan terjadi korosi, karat di mesin. Nah ciri-cirinya apa untuk kategori oli yang dari oli bekas? Pertama, warnanya lebih keruh. Kedua, aromanya. Ini ketahuan nih, oli bekas. Ya. Kemudian akan ada endapan oli di bagian bawah botol. Dan kalau kita bicara oli bekas, itu pengendapannya kan tidak sesuai standar. Memang ada oli bekas yang diolah sesuai standar. Ya tentu ada. Jangan kalian pikir penampungan oli itu terus dibuang atau dibakar atau dibikin oli palsu. Enggak. Oli-oli bekas yang ditampung itu akan diolah lagi, diendapkan, kotoran-kotorannya dipisahkan karbonnya tadi, untuk diambil base oil yang masih bagus. Itulah namanya pengolahan oli bekas. Dan ini standarnya sangat ketat. Tapi kalau untuk pemalsu oli tidak mungkin melakukan itu karena tentu mahal. Rugi, mendingan bikin merek sekalian kan. Ya, itu yang pertama ya, berbahan dasar oli bekas. Nah, yang kedua adalah jenis oli palsu oplosan. Seperti apa oplosan? Jadi mereka ini para pemalsu akan membeli oli, biasanya oli diesel, karena selain harganya murah, angka TBN-nya tinggi dibanding oli bensin atau untuk sepeda motor. Kemudian oli ini dicampur dengan zat-zat kimia, tapi menurut gua sih campurannya adalah base oil. Jangan juga dipikir, oh ini berarti kan oli juga bang ya, oli diesel gitu kan. Memang boleh nih dipakai di beberapa sepeda motor ataupun seperti skuter matic itu masih boleh kan pakai oli diesel, berarti aman dong. Ya enggak juga, tergantung perbandingannya. Enggak mungkin juga mereka melakukan perbandingan yang tepat. Bisa jadi 1 oli diesel, 2 base oil. Artinya kalau sudah seperti ini, kandungan aditifnya jauh turun drastis. Mungkin kalau angka TBN masih bisa terselamatkan karena memang angkanya tinggi. Tapi aditif lain, itu tidak bisa terselamatkan, kandungannya jadi sedikit banget. Nggak mungkin dong mereka akan melakukan perbandingan yang tepat, biar nggak rusak. Ya mungkin nggak separah oli yang kita bahas pertama tadi. Tapi ya sama aja merusaknya. Karena udah perbandingan sudah tidak tepat, aditifnya udah kita nggak ketahuan, ya udah.
Ini oli sudah nggak layak untuk dipakai lagi. Nah, ciri-ciri oli yang sudah oplosan seperti apa? Biasanya oli yang sudah oplosan itu kekentalannya berubah. Akan berbeda dari biasanya kalian beli. Katakan kalian beli Mesran umpamanya ya, Sai 40. Kemudian kalian dapat yang palsu. Itu akan lebih encer kekentalannya. Soal aroma yang mungkin tidak menyengat ya, khas aroma oli diesel biasanya. Jadi agak sulit, warna juga agak sulit. Paling yang bisa kalian lihat ya kemasan dan juga kekentalan olinya. Tetap oli ini tidak boleh dipakai karena sudah tidak layak lagi walaupun oplosan dan lain sebagainya itu ya. Yang ketiga adalah oli palsu yang isinya hanya base oil. Kalau kalian pernah lihat berita oli palsu berbahan dasar lilin, wah ini brutal banget judulnya ya, ekstrim banget. Itu salah sih ya, makanya gue juga mau meluruskan di sini. Masa iya berbahan dasar lilin? Yang benar adalah berbahan dasar liquid parafin atau parafin cair. Nah, parafin ini memang bahan dasar untuk membuat lilin, tapi bukan lilin. Kalau udah lilin yang lain lagi ceritanya gitu loh. Ini bahan dasar untuk membuat lilin. Nah, liquid parafin ini memang bahan dasar untuk membuat oli, base oil. Liquid parafin ini base oil. Wah, berarti aman dong yang ketiga ini, Bang. Karena dia kan pakai oli juga, bisa dibilang oli murni lah gitu. Aman dong, Bang? Ya enggak lah. Ini gue kasih tahu ya, base oil itu wajib ditambahkan aditif. Kenapa? Kalau hanya base oil aja, apalagi itu mineral, punya banyak sekali kekurangan. Itulah kenapa harus ditambah aditif. Tanpa aditif, dia nggak punya kemampuan anti wear, dia tidak bisa menahan gesekan, dan dia juga tidak punya kemampuan antioksidan, dia tidak punya kemampuan pembersih atau deterjen untuk membersihkan ruang bakar dari sisa-sisa pembakaran. Kemudian tidak juga punya kemampuan dispersan. Dispersan itu untuk mengurai kotoran ya. Ini bisa dibilang sama berbahayanya dengan kategori 1 lah ya. Sama-sama oli aja isinya tanpa kandungan aditif. Bedanya kalau yang pertama tadi oli bekas dia ada zat-zat kimia pengendap tadi. Jadi sama berbahayanya dengan kategori 1. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya ini agak beda ya. Pertama, secara aroma tentu karena dia adalah base oil, tidak ada aroma-aroma yang aneh. Tidak ada aroma-aroma tengik yang menyengat, itu nggak ada. Kemudian untuk warnanya juga dia bening, karena memang base oil. Bahkan kadang-kadang dia akan ditambahkan pewarna, tujuannya adalah menargetkan si oli, umpamanya kayak enduro tuh ya, ada warnanya, ada aromanya, akan dicampur aroma. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri oli yang seperti ini adalah lihat aja tuh kalau olinya encer. Ciri-ciri oli yang hanya berisi base oil adalah encer. Makanya sering kalian lihat ya, kok ini encer banget sih? Nah, itu indikasi oli palsu. Biasanya kalian pakai oli merek itu nggak seencer itu, tapi itu encer banget, itu oli palsu. Nggak usah diterusin. Nah, yang keempat, oli palsu yang isinya adalah oli standar bawah. Apa maksudnya itu, Bang? Oli standar bawah. Oli standar bawah itu oli mesin yang memang yang standar gitu ya. Yang standar tapi yang grade bawah gitulah ya. Yang harganya kan tentu lebih murah yang seperti itu. Mereka akan beli yang druman ya. Kalau kita beli druman kan harganya murah. Mungkin per liternya hanya 18 atau 19 ribu modalnya ya. Atau mungkin lebih murah lagi. Mereka akan beli yang biasanya yang murah-murah seperti itu single grade Sai 40 gitu. Nah, mereka beli yang druman yang tentu harganya lebih murah. Dia standar bawah. Kemudian dikemas ke dalam botol-botol oli bermerek. Kalau hitungan modal olinya itu per liter 18.000, kemudian untuk modal botolnya ini mungkin 5.000 atau 7.000. Katakanlah satu botol ini modal awalnya adalah 25.000. Kemudian dijual dengan harga pasaran tuh ya. Karena memang kan kualitasnya bagus nih. Maksudnya dibanding 1, 2, 3, ini yang paling layak kalau memang mau dipakai. Akan dijual dengan harga standar. Katakanlah biasanya harga 55.000, mereka jual 50.000 aja. Ada gap harga 5.000 tentu pelanggan mau gitu kan. Dan tidak akan langsung merusak mesin gitu. Tapi tetap ada efek buruknya pakai oli jenis ini walaupun ini beneran oli standar. Efeknya mungkin akan dalam waktu jangka panjang ya. Itu jangka pendeknya aja tuh kita bisa langsung ngerasain perubahan dari mesin kita. Mulai dari tarikan dan juga mesinnya yang cepat panas. Itu jangka pendek. Nah, oli seperti ini cirinya seperti apa? Ini akan sulit untuk dibedakan. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah oli ini asli atau tidak ya dari kemasannya aja. Contohnya kayak Pertamina ya. Ini Pertamina kan punya teknologi sendiri ya. Mulai dari tutupnya. Kalian bisa lihat dari QR code-nya ini. QR code bukan barcode ya. Kalau barcode tuh yang ini nih. Ini barcode namanya. Ini QR code pengaman namanya. Nah, QR code pengaman kodenya wajib beda, sedangkan di sini sama. V5THYZRWB. Yang ini juga sama.
V5THYZRWB. Dan itu tidak boleh sama, karena Pertamina sendiri yang bilang loh ya. Jadi gue bisa pastikan bahwa oli ini adalah oli palsu. Jadi, boleh nggak sih pakai oli palsu? Nggak boleh. Loh, kenapa bang? Bukannya kategori 4 tadi itu boleh? Katanya kan berisi oli standar bawah, berarti masih boleh dipakai. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian bisa tahu bahwa itu adalah oli kategori 4? Jadi kalau kalian sudah tahu, itu adalah oli palsu, jangan dipakai. Karena kalian nggak bisa memastikan apakah itu oli masuk kategori 4, atau jangan-jangan yang lain. Daripada ngambil resiko, lebih baik jangan dipakai. Apalagi kalian sudah jelas-jelas tahu itu oli palsu. Karena gue lihat sendiri di marketplace itu ada oli dari pabrikan sepeda motor yang banyak banget di Indonesia, ya. Dijual dengan harga 25.000. Lu bayangin, 25.000. Ya. Kalau pakai bahan dasarnya adalah oli grade bawah, 25.000 tuh baru modal doang. Baru modal doang. Ini 25.000 dijual langsung gitu ke orang-orang. Kira-kira tuh isinya apa? Lo udah tahu isinya itu oli palsu, dan gue nggak yakin bahwa itu oli yang beneran layak pakai, karena harganya kelewat murah, sedangkan harga standarnya itu di berapa ya? Di 40 atau 50.000 gitu ya. Itu jauh banget. Kalau udah tahu itu oli palsu, jangan dipakai sama sekali. Daripada kalian beli, mau ngincer mereknya, oh nggak apa-apa deh 25.000 kan, oli palsu. Jangan ya. Mending lo tambah deh. Kalau nggak salah ada tuh oli harga 28.000, pakai merek sendiri, udah terdaftar SNI, kekentalannya juga sama dengan oli yang gue maksud. Ya kenapa nggak beli itu aja? Cuman selisih 3.000 rupiah. Jangan maksain pakai oli palsu. Jangan maksain harus pakai merek ini. Nggak usah. Aneh aja lu maksain pakai merek itu tapi isinya palsu. Aneh gitu. Apa yang lu cari gitu. Jadi sebaiknya jangan lagi kalian beranggapan oli palsu itu layak untuk dipakai. Karena seperti yang sudah gue jelaskan tadi, 1, 2, 3 sangat berbahaya. Yang 4 lo nggak akan jamin apakah ini beneran yang nomor 4. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan betapa bahayanya oli palsu. Jangan lagi berpikir oli palsu itu masih baik-baik aja. Dan kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, kadang-kadang kita ngasih tahu ke orang tuh kolot ya. Enggak lah, begini, oli palsu terbuat dari ini. Padahal oli palsu itu dibuat dari berbagai cara, dari berbagai bahan yang digunakan ya, dan itu berbahaya. Silahkan share video ini kalau memang itu bermanfaat, agar banyak orang yang terselamatkan dari oli palsu. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.